Kita langsung saja kita putar intronya. Takut tambah dewasa, tambah dewasa. Takut kecewa, takut tersaing. Siapa sih di dunia ini yang tak kenal orang ini? Ya, dia adalah Thomas Alva Edison. Lahir di Milan, Ohio pada 11 Februari 1847. Semasa hidupnya, ia dikenal sebagai seorang pengusaha sukses dan juga penemu berbagai benda penting dalam sejarah umat manusia. Ia juga merupakan orang pertama yang menerapkan prinsip produksi massal pada proses penemuannya. Thomas kecil diajak pindah keluarganya ke Port Huron, atau semacam sekolah gitulah. Bukannya menjadi anak yang berprestasi, Thomas malah dikeluarkan dari sekolahnya. Gurunya mengeluh karena ia sering mendapatkan nilai yang rendah. Bahkan, dia bisa paling rendah di antara murid-murid lain. Hingga akhirnya ibunda Thomas, Nancy, ya namanya itu, memutuskan untuk mengajarkan Thomas sendiri. Kebetulan Nancy juga adalah seorang guru. Lepas dari sekolah umum, Thomas kecil lebih banyak berkreasi. Ia suka memendah hewan karena rasa ingin tahunya yang sangat besar. Di usia 11 tahun, Thomas sudah bisa membangun laboratorium di ruang bawah tanah. Kalau kamu di umur 11 tahun sudah bisa apa? Lupakan itu. Setahun kemudian, ia berhasil membuat telegram dengan model primitif. Percobaan demi percobaan dilakoninya dengan usaha yang keras dan kesabaran yang tinggi. Tak sedikit juga, dia membutuhkan biaya yang cukup besar. Ya, besar untuk anak seukuran dia di masa itu. Namun, semua itu bukan penghalang Thomas. Thomas lantas bekerja sebagai loper koran dan permen di atas kereta api jurusan kota Port Huron. Ia juga membangun sebuah laboratorium di salah satu gerbong kereta api agar bisa terus melakukan berbagai eksperimen atau hanya sekedar membaca literatur. Tentu saja ia melakukannya atas izin pihak perusahaan kereta api tersebut, yaitu Grand Trunk Railway. Pada tahun 1861, pecahlah perang saudara antara negara bagian utara dan negara bagian selatan. Thomas lalu memiliki ide untuk membuat atau menerbitkan koran. Wow, bencana dijadikan usaha, itulah sangat keren. Thomas menerbitkan koran pertama di atas kereta api yang berguna untuk memenuhi kebutuhan orang akan informasi, karena di masa itu belum ada yang namanya WhatsApp. Ia membeli sebuah alat cetak tua seharga $12 dan membuat koran sendiri bernama Weekly Herald. Korannya laku. Ia pun mengantongi budget sebesar $400 dalam sehari. 7 tahun berlalu. Thomas yang hampir tuli akibat kecelakaan mendapatkan pekerjaan sebagai operator telegraf di Boston. Sebagian waktunya masih ia habiskan untuk melakukan berbagai penelitian. Dan tahun 1868 ia menemukan sistem intercom elektrik yang kemudian didaftarkan untuk mendapatkan hak paten pertamanya. Sayang alat itu tidak laku dijual. Dari sini Thomas pun belajar untuk membuat penemuan komersial. Ia mengembangkan stock ticker dan menghasilkan $40,000 di perusahaan dan laboratorium di Menlo Park, New Jersey. Melihat perkembangan dunia yang semakin maju, Thomas sadar akan pentingnya penerangan atau lampu pijar untuk kebutuhan manusia. Ia pun rela mengeluarkan budgetnya, yaitu senilai setara $40,000 untuk membuat percobaan lampu pijar pertamanya selama 2 tahun. Wow, uang sebesar itu ia relakan untuk percobaan. Kalau saya sih
lebih ke foya-foya. Jangan ditiru. Total ada sekitar 6.000 bahan yang dihabiskan sebelum akhirnya menemukan lampu pijar listrik pertamanya yang mampu menyala 40 jam, tepatnya pada tanggal 21 Oktober 1879. Bukan cuma itu, Thomas juga menemukan proyektor untuk film-film kecil tahun 1882. Untuk pertama kalinya, Thomas memasang lampu listrik temuannya di jalan-jalan atau di rumah-rumah yang terdekat sejauh 1 km di New York. Dunia menjadi lebih terang berkat Thomas. Seperti terangnya hatiku untukmu. Dalam kehidupan pribadinya, Thomas pernah 2 kali menikah. Pertama pada tahun 1871 dengan seorang wanita. Ya iyalah dengan wanita, masa Thomas gay? Jangan dihiraukan. Dengan seorang wanita bernama Mary Stitwell dan berakhir pada 1884. Dan yang kedua bersama Mina Miller mulai sejak 1886 hingga akhir hidupnya. Pendiri perusahaan General Electric tahun 1890 ini pun dikaruniai 6 anak. Namun maaf, saya tidak bisa menyebutkan anaknya satu persatu. Melewati tahun 1920-an, kondisi kesehatan Thomas semakin memburuk. Ia tutup usia pada 18 Oktober 1931, tepatnya pada umur 84 tahun. Namanya terus dikenang sebagai penemu paling produktif di masanya. Ada sekitar 1093 hak paten atas namanya. Ia juga dikenal sebagai orang yang paling berjasa di bidang pertahanan pemerintahan Amerika. Setelah meneliti berbagai hal seperti mendeteksi pesawat terbang, menghancurkan periskop, dan lain banyak lagi. Dan itulah pembahasan yang bisa saya sajikan di video kali ini. Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari biografi Thomas adalah bahwa untuk menjadi seorang bintang, kita harus bekerja keras dan pantang menyerah. Karena Thomas pernah berkata, kesuksesan hanyalah milik mereka yang rajin dan giat bekerja. Dan kegagalan sudahlah menjadi hal biasa bagi mereka yang akan sukses. Dan sampai sini saja konten kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila ada kesalahan, kita bahas di komentar saja. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, dan jangan sukar-sukar untuk share videonya ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info mengenai channel kami. Dan saya mengucapkan sampai jumpa.